Uniknya, ketika saya ditanyain sama bos saya itu, teman saya juga itu, Hmm. kemana kerjanya setelah ini? Nanti nganggur kalau nggak kerja gitu. Nggih. Saya spontan menjawab, saya mau Kalimantan. Ini spontanitas. Padahal ada tujuan kah atau yang Nggak dituju ada, nggak ada? nggak ada. Saya hanya Mm-mm. bilang yang ke Kalimantan dulu aja. Saya bertanya, ke Kalimantan mau ngapain? Kalau ke Kalimantan cari uang, nggak usah berangkat. Tapi kalau Kalimantan cari ilmu, berangkat sudah sendiri atau Waduh. sama orang terserah. Kembali lagi, memang menulis itu bukan untuk diri sendiri, gitu. Bermanfaat buat orang lain. Saya ingat betul di Bali itu waktu setelah selesai bom Bali Amrozi itu ke sana. Jadi sampai waktu itu jam saya agak ini ya, karena orang kita sudah lama tidak sekolah, jadi kita penampilannya kan tidak serapi dengan orang-orang pegawai gitu. Jadi rambut saya tuh masih panjang sampai panjang sekali. Saya itu begitu masuk ke ini pemeriksaan disendirikan. Mungkin Oke. dikira saya teroris mungkin ya. Wajah-wajah modelnya teroris gitu ya. Jenggotnya Cek panjang juga. satu-satu. Ya, jaketnya panjang dulu itu. Rambut panjang, jaket panjang. Waduh, ini Aduh, dikirain saya ini teroris kan. Dicek betul-betul. Asalnya mana ditanya nggak model di apa ya? interogasi. Interogasi itu kan. Kalau masalah penghasilan memang besar di sana, tapi di antara ramenya orang-orang yang lalu lalang kemudian bingar-bingarnya kehidupan di sana, itulah salah satu hal yang membuat saya tidak tenang di sana. Ya, Oke. betul. Saya nggak tenang di Malah sana. nggak tenang. Ada sih maksud saya kalau orang bilang Kalimantan itu yang tergambar itu dalam benak saya itu hanya hutan, Kota apapun nggak ada gambaran. Kota hutan manapun aja. hutan aja ya. Nggak ada kota manapun nggak ada. Yang tergambar hanya hutan. Pokoknya Kalimantan itu di rumah. Di rumah. Jadi Jadi kayak model panggilan gitu. Ya, servis mandiri di rumah. Lambat laun saya lihat kok sepertinya saya harus punya kerjaan tetap. Ya, betul-betul. Atau mungkin tantangan yang lain. Kalau tantangan seperti ini saya kira sudah biasa. Kan saya orangnya suka tantangan sih. Jadi memang bekerja saya di tempat yang berbeda-beda. Kalau tantangan sudah selesai itu saya sepertinya bosan. ini aja sih. Cari yang lain. Oke. Seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Agus Sultonik. Betul sekali. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Mas Rizky. Gimana Mas Rizky? Alhamdulillah sehat. Ini biasanya saya ngobrol dengan orang-orang yang udah saya kenal, maksudnya kenal lama gitu ya. Ini Ya, baru kenal nih, benar-benar fresh ini. Jadi mungkin ada iya, iya, banyak pertanyaan yang baru baru kenalan dulu gitu ya. iya, 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 iya. Kita baru Betul. sekali ngobrol kemarin ya. Sebelumnya mungkin ketemu-ketemu tapi belum ada kesempatan buat ngobrol. Jadi bahkan sekarang Pak Agus masih di sekolah nih, jam-jam masih jam kerja nih ya. Iya, betul sekali. Oke, eh saya mulai dari mana? Oh ya, ternyata beliau ini orang Jawa ya. Betul sekali Mas Rizky. Nah, di Asli. asli Jawa nih ngendi Jawa ini. Saya Jawa Timur, tepatnya Jawa. di Tulungagung. Walah, yuk. Jadi penghasil marmer terbesar ya di Jawa Timur ya. Saya di Tulungagungnya, Pak. Ya, di Tulungagung ya saya. Saya Kediri, Oh, Diri, tetangga kabupaten tetangga. ini. Iya. Iya, iya, iya. Di bagian ini pesisir berarti kalau marmer tadi. Kalau sama pesisir sekitar kurang lebih masih 15 kilo nan dengan apa Popo. tambang marmernya, popohnya. Oh, Saya tepatnya di Bandung ya. Oh, Bandung. Ya Pernah Bandung. saya pernah lewat Ya. Kecamatan Bandung ya. Oh iya betul. Kalau mau ke Popo pasti lewat situ. Iya. Terus Ya, mampir. saya ingatnya tuh orang Bandung suka main radio. Masih ya? Ya, dulu waktu saya mau ke Kalimantan tuh masih rame. Sekarang Hmm. nggak tahu sudah. Karena sudah lama ini kan Jadi cek-cek hmm, perkembangannya di kampung ya. waktu lewat tuh, wah, banyak tower
yang buat radio tuh. Orang Bandung ini. Kabel-kabel ya. Oke, cerita Tulungagung. Mulai ke Kalimantan tahun berapa tuh, Pak? Saya 2009. Ya, 2009. 2009 baru mulai ke Kalimantan. Udah lama ya berarti ya. Lumayan sih. Eh, Lumayan. eh, sudah berkeluarga, mohon maaf. Alhamdulillah sudah berkeluarga Mas Rizky. Alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi 2009 itu merantau gitu ya ke Kalimantan. Itu putus nyambung Ya. apa langsung sampai sekarang ini? Masih kadang kan Oh, ada yang langsung. sekian tahun pergi lagi kemana, kemudian ini langsung ya dari 2009 sampai sekarang nggak putus ya. Ya. Itu Istiqomah Mas Rizky. istiqomah, Masya Allah. Apakah langsung jadi guru atau punya profesi lain? Sebenarnya ini sudah saya ceritakan di buku saya yang judulnya Kun Fayakun. Kun fayakun, oke. From Zero to Hero. Ini Nah, sudah terjual lebih dari kurang lebih 400 eksemplar itu. waduh menarik nih. Eh, ya di situ itu saya jelaskan salah satunya di antaranya adalah apa yang motivasi saya untuk bisa sampai ke Kalimantan gitu ya. Jadi Hmm, jadi tidak langsung saya ini apa namanya setelah selesai lulus saya langsung Kalimantan tidak. Jadi saya juga sempat termasuk orang yang pernah menganggur gitu ya. Kata kuncinya pernah menganggur. hmm. Jadi menganggur itu ternyata nggak enak sekali Mas Rizky. Nganggur itu menjadi bahan pembicaraan tetangga kalau di Jawa begitu. Mm-mm. Begitu selesai saya kuliah, saya dulu pernah kuliah diploma 1 tahun Mm-mm. tentang komputer, aplikasi, administrasi, perkantoran dan ekspor impor. Wah, luas. Itu diploma saya. Mm-mm. Selesai saya diploma 1 tahun, saya langsung ini bekerja di PT Kutai Timber Indonesia di Probolinggo sana. Mungkin pernah dengar Belum pernah. tempat belum ya. Belum. Tempat apa namanya pembuatan ini eh, bahan-bahan untuk gitar Hmm, yang diekspor ke luar negeri itu. oke. Selesai itu baru saya langsung ke Bali. Wih, Di Bali itu kurang lebih Bali 1 tahun saya. Di Bali 1 tahun. 1 tahun. Gembleng, Watu, Watu di sana 1 tahun. Baru langsung karena ada panggilan dari teman saya untuk kerja di kampung halaman, jadi saya kembali ke kampung halaman. Di Tulungagung. Ya, di Tulungagung. Nah, begitu saya di Tulungagung, ya sesuai dengan ini keahlian saya, sesuai dengan apa namanya background saya yang diploma tadi tentang Mm-mm. komputer dan Mm-mm. peralatannya elektronik lainnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Salah satunya di sana saya pernah apa namanya itu bekerja di tempat servis HP. Dulu kan rame ya, tahun 2007 itu. Ya, 2007 itu masih 2007. Symbian. Apa Iya, Symbian. masih era Symbian ya, Nokia ya? Ya, Nokia, Nokia. Ada Java masih ada Jawa ya. 960, Mm-mm. Mm-mm. 980 ada itu. Mm-mm. Jadi di situ saya jualan HP sekaligus servis di situ posisinya. Oke. Kemudian servis komputer juga. Nah, seiring berjalan waktu ternyata ada ada kesalahpahaman dan maksudnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya Mm-mm. bekerja di situ sehingga saya harus keluar dari situ. Hmm. Nah, uniknya Mm-mm. ketika saya ditanyain sama bos saya itu, teman saya juga itu, Mm-mm. kemana kerjanya setelah ini? Mm-mm. Nanti nganggur kalau nggak kerja kan gitu. Nggih. Saya spontan menjawab, saya mau Kalimantan gitu. Waduh. Ini spontanitas. Padahal ada tujuan kah atau yang dituju nggak ada? Nggak ada. Saya hanya bilang yang ke Kalimantan gitu aja. 1 tahun setelah itu ada kekuatan yang nggak tahu saya dari mana itu. Saya harus ke Kalimantan nih. Hmm. Ya kayak gitu. Oke. Nah, akhirnya saya pergi ke Kalimantan dengan tidak ada teman satupun dan nggak ada saudara di sana. Yang penting saya berangkat. Satu hal yang paling penting menurut saya adalah ketika saya berangkat ke Kalimantan, ibu saya bertanya, ke Kalimantan mau ngapain? Mm-mm.
gitu ditanyain. Kalau ke Kalimantan cari uang nggak usah berangkat. Tapi kalau Kalimantan cari ilmu berangkat sudah sendiri atau Waduh. sama orang terserah. Itu kata kunci ibu saya. Jadi saya bilang ya sudah saya cari ilmu di sana berangkat sudah. Itu Mas Rizky satu hal yang mungkin ini ya bisa menjadikan semangat kita bahwa selain doa ibu, maka memang kekuatan dari diri kita untuk betul-betul mencapai tujuan kita itu penting sekali saya kira. Dan niat kita. Iya, iya, Itulah iya, iya. kalau sampai ke Kalimantan seperti itu. Akhirnya seperti itu. Masya Allah. Jadi baru baru awal-awal ini udah lika-likunya nih udah ngeri ini ya. Eh Seperti itu. ada di sebelahnya nggak Pak buku From Zero to sorry apa tadi? From Zero to Hero tadi. Tuh hero. Oh, kebetulan tidak ada, yang ada ini buku yang ke berapa ini ya? Ada banyak, saya sudah menulis 12 buku Mas Rizky. Waduh. Salah satunya ini ada yang ada di samping saya, mungkin terlihat di situ ya. Siap. Kembali ya, itu Oke, kelihatan. resonansi syukur. Siap, siap. Oke, ini bisa didapat di toko buku atau di gimana cara dapetinnya? Untuk yang Kun Fayakun From Zero to Hero itu bisa didapatkan di Shopee bisa. Ya, Oke, nanti saya kalau kasih gambarin sini ya, tek gitu ya. ya Kun Fayakun. silakan. Nanti linknya kalau perlu saya tampilin di deskripsi ya. Boleh, 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 boleh. Masih ada ya di Shopee ya. Ada. Kalau yang ini Ibu, ini buku antologi. Ada lagi buku tentang rindu ya, ini rindu. Jadi Mm-mm, saya menggambarkan rindu di sini lengkap ini tentang mm-mm, rindu. Alhamdulillah kemarin yang terakhir itu ada lomba menulis ya mm-mm. nasional. Ternyata di situ saya ada nama saya masuk dalam nominasi untuk nulis buku itu. Masya Allah. Ya itulah itu apa ya? Karena berangkat dari kembali lagi kita kita memang menulis itu bukan untuk diri sendiri gitu, bermanfaat untuk orang lain. Siap. Jadi awalnya ternyata di kuliah D1 di Iya komputer betul dan sekali. administrasi Hmm. tadi ya. Terus kerjanya di pekerjaan pertama berarti di pabrik gitar tadi Pak ya. Ya ya pabrik kayu untuk bahan gitar. Oh, berarti gitar akustik nih ya. Iya banyak sekali Oh, macam-macam. gitar yang lain Oh, macam-macam. macam-macam. Itu berapa lama tadi Pak? Itu sebentar aja, Oh, cuma sebentar. berapa lama ya? 5 atau 6 bulan kalau tidak salah. 6 bulan tidak lama. Yang lama Hmm, di Bali justru yang 1 tahun itu. oke. Itu langsung tuh dari pabrik gitar ke Bali tuh apakah ada jeda atau selesai dari situ langsung loncat ke Bali? Oh ada jeda kurang lebih 2 bulan. Oh, Nah, di Bali apa nih bidangnya nih? saya di sana di travel, jadi sewa menyewa mobil, sewa menyewa motor gitu, sewa Hmm, menyewa sepeda gitu di sana. tahun berapa tuh Pak? Tahun 2005, 2006 kalau tidak salah. 2005 2006 ya. Nah, Itu Mas udah umur berapa Pak? 20-an mungkin ya nah atau itu belasan eh, masih? 20-an, 20-an ya. nggak 20-an. Jadi Ya, sejak 20-an udah merantau ke Probolinggo terus ke Bali Bali ya. di bidang travel udah di tahun-tahun itu udah lumayan rame Pak ya Bali ya udah ya mungkin Lumayan ramai. belum serame sekarang tapi rame lah ya. Saya ingat betul di Bali itu waktu setelah selesai bom Bali Amrozi itu ke sana. Oh Jadi selesai bom Bali. iya selesai bom Bali itu ke sana saya. Hmm, Jadi sampai waktu itu kan saya agak ini ya karena orang kita sudah lama ndak sekolah jadi kita penampilannya kan tidak serapi dengan orang-orang pegawai begitu ya. Jadi rambut saya tuh masih panjang sampai sampai apa namanya ada bawah sampai panjang sekali. heeh. Saya itu begitu masuk ke ini pemeriksaan disendirikan. Mungkin Oke. dikira saya teroris mungkin ya. Wajah-wajah modelnya teroris gitu ya. Jenggotnya Dicek panjang juga. satu-satu. Ya, jenggotnya panjang memang. Dulu itu rambut panjang, jenggot panjang. Waduh ini Aduh, dikirain saya ini teroris kan. Dicek betul-betul asalnya mana ditanyain kayak model di apa ya? interogasi gitu. Itu agak asli gitu nah. Alhamdulillah lolos ya akhirnya bisa masuk ke terminal Ubung dan seterusnya bisa kerja Apa karena memang kita tidak ada masalah. itu
Kenapa kok bisa merantau ke sana tuh? Karena salah satu kesempatan ada di sana waktu itu. Ada lowongan Ada kerjaan di lowongan kerja sana. di sana ya. Nah, kan kampus yang di Bali kan ada cabangnya di sana. Jadi ternyata ada lowongan di sana. Saya Hmm. mencoba untuk melamar waktu itu. Mm-mm. Kemudian ternyata ada panggilan Hmm. interview di sana. Saya nggak tahu apakah nanti diterima atau tidak. Yang penting interview saya datang. Bismillah gitu. Ternyata begitu Hmm. sampai sana Mm-mm. langsung diterima, sudah nggak pulang 1 tahun baru. Karena kan bidangnya agak beda tadi dari kuliah yang D1 tadi ya. Bukan agak lagi, beda. Beda. Walaupun tadi ada kampusnya segala macam, tapi kan ternyata pekerjaannya beda gitu ya dengan yang dipelajari di D1 itu tadi ya. Ya, memang beda. Mm-mm. Beda, betul sekali. Eh, nah ini dari obrolan kita kemarin kan sempat cerita bahwa Bapak adalah warga Muhammadiyah gitu. Betul sekali, Nah, ya. kemudian pertama-tama saya ke Bali itu 2010 nggak salah. Itu Oh, susahnya, 2010. itu susah banget cari namanya tempat sholat gitu ya. Kan maklum lah baru pertama itu. Kita ini kan kalau pergi di tempat lain, ntar di sana paling ada musola gitu kan. Nah itu nggak ketemu Iya, yang gitu-gitu kan. Jadi, menyesal iya, iya, gitu, iya. kenapa nggak tadi di jamaah aja segala macam gitu kan. Nah, Mm, mm, mm. dengan background Muhammadiyahnya Bapak nih Pak Agus terus merantau ke Bali, gimana Ya. kehati-hatiannya milih makanannya atau apa? Oh, itu saya kira memang unik sekali itu Hmm. diceritakan. Saya salah satu di antara kehati-hatian saya itu saya di sana itu masak sendiri. Mm-mm. Jadi masak sendiri itu artinya eh, yang saya makan itu belanja sendiri ke pasar, ya Mm-mm. kan? Mm-mm. Belanja sendiri ke pasar, kemudian saya masak sendiri di kosan saya. Mm-mm. Sehingga kemudian itu terjaga makanannya. Mm. Karena di situ ada juga yang tertulis warung Muslim, tapi Mm-mm. anjing ada sebelah kiri, sebelah kanan itu jalan-jalan, masya Allah. Saya akhirnya ragu. Iya iya. Kalaupun saya beli makanan di situ, mungkinkah ini semua ininya apa namanya tempat makan ini bersih, kan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Itu saja. Nah, terkait dengan sholat tadi menarik. Mm-mm. Saya setiap sholat Jumat itu pasti keluarin uang 25.000 waktu itu. Buat Sholat Jumat, buat apa tuh? khusus sholat Jumat Heeh. untuk ojek. Jauh masjidnya. Iya, ada di apa namanya Wiyata Mandala kah waktu itu atau Mandala apa? Wiyata Mandala kalau nggak salah. Jadi Hmm. di situ ada tempatnya beribadah 5 agama, Islam, Hmm. Kristen, Hindu, Mm-mm. Buddha di situ kumpul jadi satu. Mm-mm. Mereka saling toleransi antara satu dan lainnya. Begitu Hmm. ada azan ya nggak masalah. Sampingnya gereja, sampingnya masjid, sampingnya ada wihara. Ada 5 tempat beribadah di situ ngumpul jadi satu. Setiap Jumat saya ke situ ngojek 25.000. Jadi apa namanya memang perjuangan di sana itu sholat Jumat saja, bukan hanya sholat 5 waktu. Iya. Sholat 5 waktu aja di sana saya dikasih ruang sendiri, alhamdulillah sama bos saya waktu itu. Bos saya kan Mister Zhu, orang Jepang. Orang Jepang. Jadi dia tahu. Hmm. Dia tahu betul kalau orang Islam itu memang semuanya harus berbeda dengan yang lain. Mm-mm. Karena di sana kalau agama Hindu itu kan agama orang-orang Bali itu banyak kan kebiasaannya Mm-mm. itu kan pasti ada dupa, Iya. kemudian ada di depan rumah ada apa persembahannya Sembelihan. gitu kan. Mm-mm. Nah, terus banyak orang yang pelihara babi kan di situ. Mm. Luar biasa di sana itu. Maka dari itu kalau kita memang betul-betul ingin hati-hati ya itu. Saya kira Hmm. memasak itu cara yang paling hati-hati menurut saya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Hmm. Dan lingkungannya Itu sih juga pengalaman. juga minoritas Islam ya di lingkungan Bapak tinggal ya. Ya, betul sekali. Meskipun beberapa dari teman kerja itu ada yang Islam, tapi memang kita minoritas di sana. Oke. Berapa tahun Pak akhirnya di Bali? 1 tahun. 1 tahun. Di Satu titik tahun. itu belum ada ya bahwa suatu saat bakal jadi guru itu belum ada ya? Atau gimana? Eh, Tergambar aja nggak ada saya. Oke, 1 tahun di Bali. Oke, tadi akhirnya karena ada panggilan apa? Kerjaan di Yuk. kampung halaman ya.
Ya, Akhirnya di halaman ya, itu kembali. lebih ke sedih apa seneng itu? Mungkin karena di Bali dengan segala keramaian di sana dengan segala hinar binarnya. Mungkin penghasilannya apakah juga besar mungkin di sana? Sehingga harus pulang. Kalau kalau masalah penghasilan memang besar di sana. Mm-mm. Tapi di antara ramenya orang-orang yang lalu lalang, kemudian hingar-bingarnya kehidupan di sana, itulah salah satu hal yang membuat saya tidak tenang di sana. Iya, Oke, betul. Saya nggak tenang di malah sana. nggak tenang. Mm-mm. Kalau masalah gaji aman, saya Hmm. kira waktu itu aman kalau masalah gaji. Tapi karena background saya kan pesantren, Siap. jadi saya merasa kalau begini terus, bagaimana kehidupan spiritual saya? Berarti Itu satu hal. iya 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 Hmm, iya. Ada keresahan dasarnya juga saya. ya berarti di Bali ini di satu sisi penghasilannya oke, apalagi bosnya orang asing, mungkin gajinya juga Ya, betul sekali. lumayan itu. Lumayan lah. Justru pulang nih malah wah senang gitu ya berarti ya, lebih ke senang berarti atau gimana? Eh, jadi sebelum saya pulang, seperti biasa kita kalau santri kan pasti harus istikharah dulu ya. Jadi Oke. pasti sesuatu hal yang besar yang kita putuskan itu memang tidak pernah salah Allah itu kalau menyuruh kita istikharah seperti itu. Jadi kita istikharah dulu waktu itu kurang lebih 1 minggu. Ternyata semakin kuat keinginan saya untuk ikut kembali ke kampung halaman gitu. Sehingga kemudian kekuatan itulah yang mendorong saya untuk kembali ke kampung halaman dengan berbagai faktor pertimbangan yang sudah ada. Udah langsung cus pulang lagi ke Tulungagung. Iya, juga pamit baik-baik juga sama bosnya. Mungkin kalau ke Oke. sana masih ingat juga sama beliau nih. Setelah pisah itu sempat pernah ke sana lagi? Belum pernah, Oh, belum pernah. belum pernah sama sekali. Atau mungkin pernah jalan-jalan ke Bali setelah itu? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Ya, itu pertama dan terakhir sampai Pernah. sekarang. Nggak tahu nanti kalau sana lagi. Karena saya baru pulang dari sana bulan lalu saya jalan-jalan. Wah gila Hmm. ini, wah macetnya parah. Udah Oh, macet beda, ya. wah parah. Udah kayak gimana ya? Saya nggak dulu nggak serame itu sih. Tapi wah gila. Hmm. Terus ya kalau saya datang kan cuman sebagai apa wisatawan gitu ya, nggak tahu kehidupan aslinya. Mungkin kalau Pak Agus lebih tahu. Jadi Iya. sebagai apa wisatawan aja udah merasakan perbedaan segitunya gitu loh. Kalau Bapak mungkin lebih lebih tahu lagi itu perbedaannya. Oke, kembali jadi pulang ke Tulungagung, bantu temen Iya. gitu ya, ada usaha teman Iya. di apa servis HP tadi ya. Iya. Terus ternyata di situ pun nggak lama ternyata. Nggak lama, sebentar aja. Heeh. Itu yang agak jadi pertanyaan kok tiba-tiba muncul Kalimantan itu inisiatifnya dari mana tuh, Pak? Jadi saya itu sebenarnya asal ngomong aja karena saya bingung nggak ada alasan. Nggak ada alasan saya mau keluar mau kemana ini. Iya iya iya. Karena sudah nggak cocok kan gitu Hmm. ya secara apa perjanjian dari awal, kemudian dari awal itu perjanjian seperti apa, akhirnya ternyata begini, saya nggak cocok. Tapi karena dengan teman maka kita harus baik-baik. Karena kita datangnya baik, maka kita keluar juga harus baik. Saya gitu aja satu kata kunci. Nah, alasan itu memang tiba-tiba saja saya mungkin pas waktu itu malaikat mengamini mungkin ya. Iya memang harus berarti hati-hati ya kadang gitu tuh kalau ngomong tuh ya. Betul sekali. Hati-hati Asal betul ngomong kalau aja kita ternyata ngomong. beneran dan bahkan waktu ngomong pun nggak tahu Kalimantan yang mana, gimana mau kesananya tuh nggak ada gambaran ya. Nggak ada. Nggak ada gambaran. Ada sih maksud saya kalau orang bilang Kalimantan itu yang tergambar itu dalam benak saya itu hanya hutan. Kota apapun nggak ada gambaran. Kota Hutan manapun, aja. hutan aja ya. Nggak ada kota manapun nggak ada. Yang tergambar hanya hutan. Pokoknya Kalimantan itu. Oke. Akhirnya berpisah dengan teman kerja ini itu gimana tuh Pak kelanjutannya? Ya, setelah berpisah baru saya eh, ini ke hari-harinya.
itu menjadi servis HP sama servis apa namanya komputer ya di rumah. Di rumah. Jadi kayak Jadi model panggilan gitu. oke, terima anu ya orang Oh, servis ya, mandiri ya. ya servis mandiri di rumah. Mm-mm. Ya seperti itu hari-hari. Lambat laun saya lihat kok sepertinya saya harus punya kerjaan tetap saat itu. Atau Mm-mm. mungkin tantangan yang lain. Mm. Kalau tantangan seperti ini saya kira sudah biasa. Kan saya orangnya suka tantangan sih. Mm-mm. Jadi memang bekerja saya di tempat yang berbeda-beda. Kalau tantangan sudah selesai itu saya sepertinya cuma Bosan. begini aja sih. Cari yang lain. Oke. Seperti itu. Mm-mm. Akhirnya apa tantangan yang ditemukan setelah itu? Nah, tantangan yang saya temukan adalah ketika apa namanya saya hari-hari sebagai servis komputer dan itu sebagainya, saya punya keinginan. Di tetangga saya kiri kanan itu kan banyak yang ke Kalimantan ya. Mhm, Ternyata oke. mereka tuh di kelapa sawit mereka itu. Tahun berapa tuh, Pak? Ya, tahun berapa ya? 2008 kah? Sudah mulai Saya. era sawit ya di Pokoknya banyak tahun-tahun yang itu ke ya. Kalimantan. Mhm. Selain transmigrasi, ada juga yang ke kerja di kelapa sawit gitu. Mhm. Saya nggak tahu juga, ada terpikir Kalimantan mana itu ya. Pokoknya Pokoknya Kalimantan dengar yang tempatnya sawit gitu. iya. Oke. Akhirnya dalam hati saya, saya datangin tempat orang yang baru dari Kalimantan pulang ke Jawa. Mhm. Saya mau ikut sama orang itu kan. Mhm. Dijanjikan, oh iya nanti kita berangkat. Sampai pada akhirnya dia berangkat sendiri, saya tidak dikasih tahu. Ditinggal. Sudah berangkat, jadi bahasanya dihianati Wah, gitu ya. dikhianati. Sakit itu ya. Sakit kan di sini tuh kan. Ya itu. Nah dari situ akhirnya saya punya ini apa namanya inisiatif. Mhm. Kenapa kok enggak ke Kalimantan sendiri? Kenapa harus ikut orang gitu? Selain itu saya butuh banyak pengalaman dan saya masih butuh belajar banyak hal. Saya bilang begitu. Mhm. Akhirnya saya bilang sama ibu saya ingin ke Kalimantan. Itu kisahnya. Mhm. Akhirnya Ya berangkat. akhirnya dibolehkan itu berangkat. Pertama kali naik pesawat saya. Ke mana tuh? Ke dari Surabaya ke Balikpapan waktu itu. Pertama kali naik pesawat ke Kalimantan itu langsung kena calo ya. Waduh, Jadi namanya gimana tuh? bukan nama saya. Dulu bisa ternyata ya. Namanya bukan nama saya. Mhm. Dulu bisa Pak. Oh. Namanya bukan nama saya. Tapi ketika pas check in itu nama saya. Jadi marahin saya sama ini mbak-mbaknya yang bagian check in itu. Mhm. Ini pasti belinya di calo ya Mas. Ya nggak tahu saya. Saya yang penting beli tiket. Iya, iya, iya. Jurusannya bener. Hmm, Ya ada gitulah ya. kisahnya saya. Terus di Apa? Balikpapan nih tujuan kemana? Tujuannya kemana? Saya nggak punya tujuan. Tujuan saya kan tadi saya sampaikan di depan. Saya cari ilmu. Begitu saya sampai ke Balikpapan, Oke, saya makan nasi goreng di sana ya. Jalan-jalan keluar dari apa bandara. Sepinggan. Mhm. Karena lapar makan nasi goreng cari. Di situ ada warung Lamongan. Oke. Warung Lamongan saya makan. Begitu selesai saya membayar, ternyata harganya 12.000 waktu itu. Saya kaget lah. Di Jawa 6.000. Iya, iya, iya. Ya kan gitu. Wah, kok mahal sekali Mas Unam. Jadi Nggak salah langsung kak. Masnya ini enggak salah Kak. Masnya langsung bilang, "Loh, Masnya orang mana? Ini pasti bukan orang sini," bilangnya gitu. Mhm. Iya Mas, saya dari Jawa. Oh iya, terus tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol. Nah, kita akhirnya Masnya itu punya teman di Balikpapan itu yang punya kerjaan lah istilahnya gitu. Kan Hmm. tanya-tanya ngapain gitu kan, Mhm. punya kerjaan gitu. Ya sudah, besok tak antarkan ke teman saya. Jadi saya tidur ke tempat orang itu semalam gitu Baru ya. kenal loh ini. Baru kenal ini, sama-sama perantau, tapi baru Gila. kenal. Nekat pol ya gila. Pokoknya Bismillah itu. Baru kemudian kenal sama ini Mas, orang yang dikenalkan itu. Ternyata orang yang dikenalkannya itu adalah bapaknya itu tetangga saya yang puluhan tahun tidak pulang. Dari Tetangga desa. desa. Ya, dari Bandung. Tidak desa, tapi kita memang cuma dibatasi dengan sungai aja, Ya, perbatasan desanya itu. dekat ya. Ternyata puluhan tahun dia tidak pulang. Sudah Mhm. punya anak, sudah punya istri di situ. Mhm. Nah, setelah itu
ternyata dia kerjaannya ada di Sangatta gitu kan. Saya dia Hmm. nah, Oke. saya diantar, dia punya punya rumah di Balikpapan kan juga. Heeh. Saya diantar, ayo ikut saya kalau gitu ke eh, Sangatta gitu. Sangat. Oke lah, mana Sangatta itu? Begitu saya berangkat 2 jam tidak sampai, 3 jam tidak sampai. Ini di mana sih Sangatta ini? Itu loh dekat aja, bentar lagi sampai. Sudah 5 jam dekat. Heeh. Aduh, sudah 6 jam. Mana ada dekat, dari tadi tidak selesai. Sampai malam, sampai saya bangun tidur, bangun lagi ini tidak sampai-sampai ini. Hmm. Ini apa ini katanya dekat ini? Ternyata 8 jam lebih. Kalau menurut saya 8 jam lebih waktu itu. Jauhnya Masya Allah, Sangatta di tengah-tengah hutan. Itulah pertama kali saya masuk Sangatta. Waduh, itu gimana tuh? Sudah kaget harga nasi goreng dibawa 8 jam itu, jalanan waktu itu juga masih lumayan ya itu. Wah, Masih lumayan susah. banyak Betul, hutannya, belum rame lah ya Pak ya, jadi di zaman-zaman itu belum ya. ramai ya. Dan Sangatta juga Iya. masih Iya. belum rapi lah ya di zaman-zaman itu. Langsung ke Sangatta, usaha apa tuh Pak? Di bidang apa tuh? Nah, begitu saya sampai ke Sangatta, ternyata bapaknya itu konstruksi bangunan. Mm-mm. Nah, yang dibangun itu adalah SD Muhammadiyah Sangatta Utara. Utara. Waduh, masih baru Ya, SD dibangun itu. Muhammadiyah Sangatta Utara. Iya. Ya, jadi karena saya di sana tidak punya siapa-siapa, Mm-mm. terus adanya kerjaan itu apa-apa yang penting halal saya bilang. Mm-mm. Kerja apapun tidak apa-apa saya, yang penting halal. Oke lah. Jadi saya kerja di bangunan situ selama beberapa bulan Tinggal. dengan bapaknya itu tadi, Mm-mm. yang pemborong tadi. Pemborong Kerja tadi di ya. sana, ternyata setelah beberapa bulan kerja di sana, SD Muhammadiyah yang saya bangun Mm-mm. itu membutuhkan tenaga kerja gitu, membutuhkan Hmm. TU, Oke. bahasanya TU waktu itu. Iya. Sebelum sebelum membutuhkan apa tenaga kerja itu beberapa waktu sebelumnya ada teman saya yang tanya-tanya ke saya kan. Mm-mm. Kita kan biasanya ngobrol-ngobrol di sekolah sampai malam gitu. Oke. Jadi kita ngobrol-ngobrol, ternyata ada banyak komputer yang rusak di sana, Mas. Nah, ada sekitar 10 sumbangan dari Muhammadiyah, yang bisa dipakai cuma satu. Mm-mm. Saya bilang, saya bisa baikin ini komputer. Oke. Gitu. Ya. Loh, masa sampean kerja di bangunan kok bisa Bisa bagi baikin komputer? komputer. Ini nggak cerita nih ya, background sebelumnya apa ya? Ya, baru saya ceritakan Heeh. background saya. Heeh. Begitu saya ceritakan backgroundnya, ayo sudah coba dibaikin kalau bisa. Heeh. Betul, saya baikin. Betulan itu dari 10 itu kalau nggak salah ada yang bisa dibaikin sekitar 5 atau 6. Memang kondisinya memang gak parah gitu. Karena memang sumbangan dari SD Negeri 02 Sangatta Oke. Utara dari Pak Soekarni waktu itu. Karena Hmm. punya Pak karena ada yang Soekarno. baru, Mm-mm. maka yang lama ditaruh di apa dibawa ke SD Muhammadiyah. Mm-mm. Kebetulan waktu itu beliau tuh Dikdasmennya Muhammadiyah. Tapi saya belum mengerti waktu itu apa itu beliau Dikdasmen atau bukan, nggak ngerti saya. Pokoknya taunya Terus saya disumbangin. itu baru disembangin. Mm-mm. Baru kemudian ya itu disuruh ikut tes, Oh, ada tesnya. tes TU. Ada tesnya. Ada berapa? Hampir 10 orang waktu itu Oh, tes ada TU. pelamar-pelamar untuk posisi Eh, itu. Jadi mereka lamarannya orang-orang bagus-bagus, saya pakai lamaran pakai anu tangan aja itu. Kan nggak tahu ngeprint di mana, nggak tahu tempatnya di mana, pokoknya pakai tulisan tangan sudah. Kebutuhannya berapa? Yang lowongan yang dibuka? TU-nya satu aja. Yang lamar 10 atau 11 sama Yang Bapak? lamar 10, 10, 10 sama saya. 10. Gurunya butuh butuh dua. Hmm. Jadi Jadi, TU sama guru itu 10. jadi Maksudnya yang lamar, yang TU sama lamar. eh, Berarti Bapak mengalahkan kandidat yang lain ini? iya, kandidat yang lain itu ada berapa ya? 4 kah yang ikut TU itu? TU. Yang 6 itu sepertinya yang guru. Jadi Hmm. total 10 lah. Guru sama TU itu pelamar semuanya. Bekerja sebagai TU di SD tadi di Muhammadiyah. Ya, di SD Muhammadiyah. Hmm. Situ. Ini pertanyaannya agak usil Pak ya. Di beberapa organisasi nih Pak, kadang harus satu dulu. Oh ini bukan
satu kader nih. Nah kalau di Muhammadiyah, Ya, apakah ada yang begitu Pak? Walaupun ini kan kebetulan sama nih, Bapak juga dari backgroundnya Muhammadiyah, melamarnya di ya, Muhammadiyah. Nah, seandainya Bapak bukan ya. dari Muhammadiyah tuh, apakah tetap punya kesempatan gitu? Jadi selama pengalaman saya ada di Sangatta dan di beberapa tempat terkait dengan Muhammadiyah ya, Hmm. ternyata Muhammadiyah itu yang diutamakannya itu adalah kompetensinya. Oke, Tidak peduli siap. kau keturunannya Gus siapa, Kiai siapa, ya kan gitu. Nggak apa-apa. Ada kan Nah, yang begitu. Wah, ini kalau bukan anaknya Kiai tidak masuk nih, nah, ya iya kan? iya iya Nah, iya. ini bukan anaknya Gus ini tidak masuk nih. Nah, Nah, di Muhammadiyah itu kompetensinya bagus, dia bisa masuk dengan satu catatan, ikut peraturan yang ada di dalamnya. Kalau hmm, keluar nanti ya monggo silakan. Yang hmm, penting ketika di AUM Amal Usaha Muhammadiyah, ikutilah aturan yang ada di Amal Usaha Muhammadiyah. hmm, Kalau di luar terserah aja mau seperti apa. hmm, hmm, Seperti itu saya lihat hmm, sebagian besar begitu. Tapi nggak tahu kalau di Jawa atau di tempat lain ada yang heeh, seperti itu. Tapi sebagian besar saya lihat seperti itu. iya, Kompetensi itu yang utama kita hmm, lihat. hmm. Bahkan kan saya pernah lihat konten, eh, jadi ada mispersepsi bahwa yang kuliah di kampusnya Muhammadiyah ya harus orang Islam, padahal enggak, non Oh Muslim pun enggak. bisa ya. Iya Itu. iya bisa bisa. Jadi, nah kalau konteksnya guru mungkin harus Islam ya. Tapi kalau TU, apakah non Islam bisa Kalau gitu kan? di pernah ada tapi guru di SMK Muhammadiyah. Mm-mm. Ada guru yang Nasrani dulu. Ada juga. Hmm. Berat selama Menarik nih. memang bukan guru agama kan, artinya memang Bukan ya. eh, berarti nggak harus orang Islam, baik itu guru maupun TU ya. Ya, tapi memang salah satu hal yang paling dipentingkan adalah kalau selama masih ada kader-kader atau Hmm. orang Islam di situ, maka itu prioritas. Ya. Tapi kalau sudah memang tidak ada dan itu satu-satunya seperti di SMK kemarin itu, Mm-mm. ya tetap Dan karena muridnya juga ada yang Nasrani juga di SMK iya iya Muhammadiyah iya itu. betul. Dan kalau SMK-nya malah yang paling awal ya, yang awal-awal ya sekolah di Sangatta ya. Ya, betul Dibanding sekali. belum ada SMK negeri itu dia udah ada. Oke, balik lagi. Jadi posisinya sekarang sudah bekerja sebagai TU nih di SD. Nah, ini hal baru kan tadi, belajar komputer, bikin gitar, travel, apalagi servis HP, servis komputer, Ya, ya, kuli betul. apa tukang bangunan. Nah, Ya, sekarang admin TU. Nah, ini TU. dunia baru ini gimana nih? Ya, kalau admin TU menurut saya tidak terlalu baru sih Mas, karena kan kerjanya cuma ngetik ngetik aja. Oh, udah itu Artinya aman lah dari ya. background saya sudah Mm-mm. terbiasa lah itu. Mm-mm. Karena paling cuma Microsoft Word, paling cuma buat PowerPoint gitu aja. Itu kan Mm-mm. sudah lama kita ini kan Mm-mm. keahlian itu. Tidak terlalu kaget maksud saya. Nah, itu siap. Terus kok tiba-tiba atau kenapa kok jadi lewat mana nih ceritanya masuk ke guru? Nah, ini Oh gitu.